Ulama hadis itu hanya mencatat saja, Pak, bukan menafsirkan, ya, mencatat saja. Jadi yang dicatatinya adalah sabda Rasulullah. Nah, sabda Rasulullah itu disebutnya hadis. Kalau tindakan-tindakan atau amal soleh Rasulullah disebutnya sunnah, ya. Tapi kadang-kadang ketukar atau juga dianggap sama aja sunnah dan hadis itu, ya, banyak yang begitu. Tapi sunnah itu artinya adat kebiasaan bertindak maupun kebiasaan berkata. Jadi tidak salah-salah banget sih, ya. Nah, sabda Rasulullah atau tindakan Rasulullah itu sepanjang sesuai dengan Al-Quran, maka itu harus ditaati. Atau sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran, harus ditaati. Apalagi sudah sesuai, didukung, diperkuat ayat Al-Quran, maka harus ditaati, ya. Walaupun yang menulis hadisnya adalah ulama yang sudah bercerai-berai, tetapi yang penting matan hadisnya harus sesuai, bahkan diperkuat ayat Al-Quran, itu baru kita terima, ya. Saya nggak bilang menafsirkan, ya. Saya bilang itu kan seorang ulama juga, ya kan? Yang mencatat, yang mengumpulkan seorang ulama, ya kan? Kan ulama, bukan menafsirkan. Siapa yang bilang menafsirkan? Dia itu seorang ulama mengumpulkan suatu riwayat hadis. Tetapi seorang ulama kan, kok masih percaya Pak Jerry kepada ulama tersebut? Walaupun tidak menafsirkan, tapi mengumpulkan hadis. Apa bedanya dengan menafsirkan Quran? Gitu Pak Jerry. Kalau ini mengumpulkan hadis, kalau ini menafsirkan Quran, apa bedanya? Sama-sama ulama, sama-sama membawa berita. Gitu Pak Jerry. Terima kasih. Pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, orang masuk Islam itu bukan dengan syahadat, Pak, tapi dengan beat. Karena apa? Karena pada saat itu masih berjamaah. Jadi masuk Islam itu beat yang di dalamnya ada syahadat. Adapun syarat-syarat beatnya ada di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12, surah 60 ayat 12. Silakan pelajari, ya. Jadi Rasulullah dibeat, disebutnya dibeat oleh orang-orang yang masuk Islam, yang pada awalnya adalah para sahabat, kan. Kemudian ayat itu juga turun kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dengan sedikit narasi yang berbeda. Tapi kedua-duanya sama, mandat Allah untuk Nabi Muhammad atau Hazrat Mirza Ghulam Ahmad menerima beat dari orang-orang yang masuk Islam. Gitu. Jadi di mana Hazrat Mirza Ghulam Ahmad orang beat pada saat itu, ketika beliau masih hidup, ya, orang-orang dari Qadian atau dari luar Qadian datang ke Qadian untuk beat, gitu kan. Nah, itu, dan itu mulainya tahun 1889, Pak, di Qadian atau di Amritsar atau di Punjab atau di di Ludhiana, ya. Pada waktu itu Jemaat Ahmadiyah berdiri pada tahun 1889 dan itu hanya 40 orang pada awalnya, tapi kemudian meningkat sampai ke 300.000 orang, ya. Ya, ulama yang mencatat itu beda dengan yang menafsirkan, Pak. Kalau yang menafsirkan itu pendapat dirinya sendiri, pendapat ulama itu sendiri. Tapi kalau yang mencatat itu sabda Rasulullah yang didengar dari para perawi utama, kemudian dari sanad, dan kemudian beliau catat, gitu. Nah, itu beda, kan. Kalau mufasir itu yang benar adalah ulama warasatul anbiya, bukan seperti Ibnu Katsir kayak gitu. Ibnu Katsir mah bukan, dia mufasir, tukang nafsirkan. Nah, tetapi penafsir yang benar itu pertama Rasulullah SAW, para sahabat, gitu kan, karena mereka dekat kepada Rasulullah SAW. Dan berikutnya orang-orang yang disucikan,
Siapa orang disucikan itu? Pertama, seorang rasul yang diridhoi, atau khalifahnya, atau ulama warasatul anbiya, atau mujadid Islam yang datang pada permulaan setiap abad. Begitu Pak ya. Kalau ulama menafsirkan dengan pendapatnya, yang antum pahami kan, apa yang diikutin? Karena ulama sudah berpercaya berai kan begitu. Nah, sekarang ulama hadis, dia mencatat dari si A terus turun ke B, terus ke pengumpul. Apakah sudah pasti benar? Ulama tersebut kan nggak pernah temu Nabi. Apakah isinya itu sudah pasti benar? Matannya dijamin benar yang dikumpulkan oleh ulama tersebut. Oke, yang ketiga, pewaris ulama itu pewaris Nabi. Yang mana itu pewaris Nabi? Pak Ajeri, terima kasih. Ini surah 60 ayat 12. Hanya perempuan yang membaiat kepada Nabi bila mana Nabi datang. Terus ini ada peristiwa apa? Asbabul nuzulnya di mana ayat ini turun? Terus kenapa hanya seorang perempuan yang berbaiat kepada Nabi? Gimana itu Pak? Pak Erik. Terus yang dimaksud yadullah tadi kok ini belum dijelaskan. Yadullahi fawqahu aydihim. Ini apa maksudnya Pak Jerik? Ayat tersebut tadi antum belum jawab nih pertanyaan saya. Ulama menafsirkan dengan pendapatnya, ya. Nah, itu yang diragukan karena ulama tersebut bercerai-berai kan, atau jadul, ya, nggak up to date lah itu tafsirnya. Tetapi kalau ulama hadis itu kan hanya mencatat sabda Rasulullah yang ditangkap atau yang dipahami oleh perawi. Kemudian perawi itu disampaikan kepada si anu dengan sanad sampai kepada penulis ya. Nah, itu belum tentu benar juga matannya itu. Nah, supaya matannya itu bisa dipercaya, maka kita harus cari ayat Al-Qur'annya sesuai enggak, bertentangan enggak. Nah, kalau sesuai apalagi diperkuat. Nah, diperkuat ayat Al-Qur'an itu pasti benar, sahih. Itu bisa diterima. Ya. Misalnya tentang kedatangan Imam Mahdi. Itu sebagai seorang rasul, itu diperkuat Al-Qur'an. Jadi pasti benar. Nah, sekarang ulama warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiya itu menurut Rasulullah adalah mujadid Islam ya. Itu ada di dalam hadis yang menyatakan Allah akan membangkitkan pada permulaan setiap abad seorang mujadid. Nah, itu di dalam Hujajil Kiramah, itu kitab yang ditulis oleh Nawab Siddiq Hasan Khan dan juga oleh Imam Suyuti, itu ada 13 nama-nama mujadid ya. Pertama Umar bin Abdul Aziz, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Hasan al-Asy'ari, kemudian Abu Bakar Bakilani, kemudian Imam Al-Ghazali, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, terus Imam Suyuti, dan mujadid Islam abad ke-14 yaitu berpangkat juga Imam Al-Mahdi wa Masih Maud, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ya. Surah 60 ayat 12 itu menceritakan bahwa perempuan-perempuan yang membeat Rasulullah itu cukup. Itu Al-Qur'an kan tidak menyebutkan semuanya.
Mumtahana ayat 12 itu hanya menceritakan syarat-syarat beat gitu. Misalnya tidak mau syirik, tidak berzina dan lain-lain. Itu yang beatnya perempuan, memang diceritanya begitu. Tetapi tidak semuanya dicatat dalam Al-Quran gitu kan. Yang penting itu bukti bahwa surah 60 ayat 12 itu Pak Erik, belum tentu benar juga, berarti bisa salah. Ini kalau sudah belum tentu benar juga, berarti bisa salah kemungkinan. Kan begitu. Jadi nggak 100%. Jadi buat apa? Buat pegangan. Kalau begitu, kenapa masih memegang ulama mencatat? Apakah pencatat itu udah pasti benar? Dan Umar Abdul Aziz itu seorang apa? Umar Abdul Aziz siapa? Dan Imam Syafi'i siapa? Pak Jerik. Ya, seorang Imam Syafi'i itu ulama bukan? Itu Pak Jerik. Ayat 60 itu hanya seorang perempuan yang membaiat. Nah, seorang laki-lakinya mana? Kok nggak ikut membaiat? Nah, ini Quran ayat ini turun, ada peristiwa apa gitu loh. Kenapa hanya seorang perempuan membaiat? Gitu loh Pak Erik. Kenapa laki-laki tidak membaiat? Padahal laki-laki lebih berhak atau lebih untuk memutuskan sesuatu kan laki-laki. Kemana ini laki-lakinya Pak Jen? Dan sudah cukup bahwa hanya perempuan saja membaiat. Siapa yang menentukan itu bahwa hanya perempuan saja sudah cukup? Terima kasih. Ya begitulah Pak Narto ya. Hadis itu matannya belum tentu benar. Hanya sampai situ kan. Tapi dengarkan kan kalimat selanjutnya. Jadi hadis itu walaupun sanadnya sahih atau sikoh gitu ya, sampai kepada Rasulullah dengan perawi para sahabat. Kemudian matan nih, matan juga belum tentu benar jika tidak didukung oleh ayat Al-Quran, apalagi bertentangan dengan Al-Quran. Nah, kalau matannya didukung ayat Al-Quran itu pasti benar. Sebagai contoh nih Pak ya, ini ada perawinya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Terus penulis hadisnya Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian di dalam kitabnya Musnad ya. Nah, Musnad itu dari sanad juga. Bunyi hadisnya atau matan hadisnya begini yang sering saya ambil ya. Ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala tilafi minan nas wa zalazil. Artinya, aku kabarkan berita gembira tentang Al-Mahdi yang akan diutus Allah dari antara umatku ketika terjadi perselisihan di antara manusia dan kegoncangan-kegoncangan. Ya. Nah, di sini ada kata diutus Allah. Jadi Al-Mahdi itu diutus Allah atau utusan Allah, yang dalam bahasa Arab artinya Rasul Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah ayat Al-Quran yang mendukung hadis ini? Ada, yaitu surah As-Saff ayat 6,
yang diperkuat Al-Jumu'ah ayat 3. Terus Al-Anbiya ayat 73 ya. Nah, saya sebutkan aja As-Saff ayat 6. Wa mubasyiron bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Mengabarkan berita gembira. Tadi kan ubasyirukum. Aku kabarkan berita gembira. Kalau ini mengabarkan berita gembira tentang seorang rasul yang akan datang setelahku, kata Nabi Muhammad, yang namanya Ahmad. Nah, ini memperkuat hadis Musnad Ahmad tadi ya. Ustadz Ahmad itu sebagai apa? Ulama bukan. Al-Qudri itu sebagai apa? Ulama bukan. Al-Qudri itu dari siapa? Begitu, kita bicara ulama nih. Gitu Pak Ajeri. Betul, hadis itu seharusnya memang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang menentukan Quran ini benar dan ini hadis benar, itu siapa yang menentukan? Pak Jeri. Terus hadis ini yang dibacakan tadi Pak Jeri itu sesuai dengan Al-Jumu'ah 62. Siapa itu yang menentukan? Ini loh hadisnya, ini loh Qurannya, ini yang menyambungkan ke situ. Siapa itu Pak Jeri? Terima kasih. Ke satu yang antum belum jawab, yadullah fawqahu aydihim. Itu dari tadi nggak dijawab itu. Terus ketiga, kenapa perempuan yang mau bayar? Terus yang cukup hanya perempuan, itu siapa yang menentukan? Ini juga antum belum jawab. Jadi satu-satu loh Pak Jeri jawabnya. Ya itu memang sudah jawab. Nah ini juga. Jadi tiga pertanyaan begitu Pak Jeri. Karena apa saya bertanya terus? Karena antum sebagai pengikut Imam Mahdi dari umatnya Nabi Muhammad dan menerima wahyu lagi. Nabi sama dengan Rasul, sama dengan Khalifah, sama dengan Imam Mahdi, sama dengan Al-Masih Al-Ma'ud. Wah udah komplit kan. Tentunya paham dalam isi kandungan Al-Quran. Terima kasih. Ya, ayat 60 surah 60 ayat 12 itu tentang perempuan-perempuan yang membeat Rasulullah SAW. Tapi intinya adalah syarat-syarat beat ada di situ. Kemudian surah Al-Fat ayat 10 itu jelas-jelas semua itu laki perempuan. Karena dikatakan sesungguhnya orang-orang yang beat kepada engkau wahai Muhammad, sesungguhnya mereka itu beat kepada Allah. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Yadullahi fawqa aydihim. Artinya yadullah itu majasi atau mutasyabihat. Karena Allah kan masa secara fisik punya tangan kan? Tapi Allah itu justru melindungi, itu maksudnya. Tangan Allah melindungi atas mereka yang beat itu, Pak. Melindungi, menolong, menyayangi orang-orang yang beat, ya. Nah, kemudian ulama warasatul anbiya itu sama dengan mujadid Islam. Mujadid Islam itu ada di dalam hadis Sunan Abu Dawud. Ini diperkuat juga dengan ayat Al-Quran. Bunyinya begini. Innallaha yub'atsu lihadhil ummati ala ra'si kulli mi'ata sanatin ma yujadidu laha dinaha. Artinya sesungguhnya Allah akan membangkitkan pada umat ini pada permulaan setiap 100 tahun seorang yang akan memperbaharui pemahaman agamanya,
ma yujadidul hadinaha itu artinya ya. Itu ada di Sunan Abu Dawud dan Mishkat. Nah, apa ayat Al-Quran yang mendukung hadis ini? Ada, yaitu surah Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku yang menurunkan zikro atau Al-Quran ini, dan aku pula sebagai pemeliharanya. Nah gitu. Allah Ta'ala untuk memelihara pemahaman Al-Quran itu, beliau membangkitkan pada permulaan setiap abad, atau Allah Ta'ala membangkitkan pada permulaan setiap abad seorang mujadid yang akan membaharui pemahaman agamanya. Siapa mujadid Islam selama 14 abad itu, kan gitu. Nah, agak sulit dipahami karena para mujadid ini tidak mendakwakan diri, tetapi para ulama saling menilai, ya. Dan penilaian itu bisa benar bisa salah. Tapi penilaian ini dilakukan oleh ulama besar Nawab Siddiq Hasan Khan dan Imam Suyuti. Cuman Imam Suyuti hanya sampai abad ke-9. Sedangkan Nawab Siddiq Hasan Khan pada abad ke-14. Nama-namanya itu disebutkan dalam bukunya Hujajil Korama, ya. Pertama Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini ulama warasatul anbiya juga, yang kebetulan beliau adalah seorang raja Bani Umayyah. Kemudian Imam Syafi'i, beliau ulama fikih, mazhab fikih, dan juga seorang mujadid. Beliau bukan ulama muhadis, ya, tapi ulama mujadid. Kemudian Hasan al-Asy'ari. Hasan al-Asy'ari itu terkenal karena beliau yang menggembor-gemborkan tentang aswaja. Terus Abu Bakar Bakilani, terus Imam Al-Ghazali, terus Imam Syekh Abdul Qadir Jalani, terus kemudian Imam Suyuti, dan yang terakhir adalah Imam Mahdi yang abad ke-14 itu Imam Mahdi wa Masih Maud, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Nah, karena beliau itu Imam Mahdi wa Masih Maud, maka beliau mendakwakan. Sedangkan sebelum-sebelumnya tidak ada yang mendakwakan sebagai mujadid. Jadi hanya Imam Al-Mahdi wa Masih Maud saja yang mendakwakan diri, ya. Oke, saya jawab satu-satu ya. Abu Sa'id Al-Hudri adalah perawi atau yang meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad bin Hambal adalah penulis hadis, ya. Kalaupun beliau dibilang ulama, ya ulamanya ulama mazhab fikih dan ulama pencatat hadis. Jadi beda ya dengan mufasir. Kan ada ulama tuh mufasir, ada mujadid, ada ulama pencatat hadis, ya. Jadi berbeda tuh Pak. Nah, yang saya pegang itu ulama pencatat hadis, yaitu Ahmad bin Hambal. Dalam kitabnya Musnad, Yadullahi fauqa aidihim, sudah saya jawab. Cuman antum nggak mendengar, ya. Yadullahi fauqa aidihim itu artinya tangan Allah berada di atas tangan mereka yang baiat. Ini ungkapan mutasyabihat, ya, yang artinya tangan perlindungan Allah, pertolongan Allah, dan kasih sayang Allah, ya, atas orang-orang yang beat, gitu ya. Tadi sudah dijawab juga, ya, yang membeat di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12, surah 60 ayat 12. Itu memang disebutkan perempuan.
Tetapi di dalam surah Al-Fat itu umum, laki perempuan yang dewasa, ya kan peristiwanya juga baiatur ridwan, ya. Belum lagi di dalam hadis-hadis diceritakan bahwa pada orang-orang yang baru masuk Islam itu kan ada baiatul aqobah awal, baiatul aqobah kedua, dan seterusnya. Nah, ini harus sering baca hadis kalau begitu, ya, supaya tidak tidak bertanya terlalu detail seperti itu, Pak, ya. Gitu. Siapa yang menentukan hadis ini diperkuat oleh ayat Al-Quran, kan gitu. Nah, itu yang mufasir itu yaitu seorang rasul yang diridhoi atau khalifahnya, la yamassuhu ilal mutahharun, gitu, ya. Jadi yang bisa menafsirkan dengan benar itu adalah seorang rasul yang diridhoi, surah Al-Jin 26-27, atau khalifahnya surah An-Nur ayat 55, ya. Pak Jerik, selesaikan dulu masalah ulama, penulis hadis. Ya Pak Jerik, ulama ini tadi Imam Syafi'i, antum belum jawab, ulama apa bukan? Itu kita bicara yang menyampaikan dulu. Kalau hadis itu sesuai periwayatnya, baru antum pakai lagi hadis, karena antum kan sudah nggak percaya ulama. Ini juga kan ulama hadis yang mengumpulkan hadis. Apakah yang mengumpulkan hadis itu kan nggak bertemu Nabi? Riwayat itu kan nggak bertemu Nabi. Apakah itu nggak ditorsi? Oke, kan itu selesai. Nah, untuk membuktikan bahwa ini benar loh, hadis ini sesuai dengan Quran, ini yang menentukan siapa? Gitu loh. Quran ini kan punya siapa? Nah, ini Quran ini, hadis ini matanya seperti ini sesuai dengan Quran. Ini yang menentukan ini sesuai dengan matanya, dengan wahyu Quran, itu siapa yang jadi penentu? Makasih. Pak Jerik, selesaikan dulu masalah ulama, penulis hadis. Ya Pak Jerik, ulama ini tadi Imam Syafi'i, antum belum jawab, ulama apa bukan? Itu kita bicara yang menyampaikan dulu. Kalau hadis itu sesuai periwayatnya, baru antum pakai lagi hadis, karena antum kan sudah nggak percaya ulama. Ini juga kan ulama hadis yang mengumpulkan hadis. Apakah yang mengumpulkan hadis itu kan nggak bertemu Nabi? Riwayat itu kan nggak bertemu Nabi. Apakah itu nggak ditorsi? Oke, kan itu selesai. Nah, untuk membuktikan bahwa ini benar loh, hadis ini sesuai dengan Quran, ini yang menentukan siapa? Gitu loh. Quran ini kan punya siapa? Nah, ini Quran ini, hadis ini matanya seperti ini sesuai dengan Quran. Ini yang menentukan ini sesuai dengan matanya, dengan wahyu Quran, itu siapa yang jadi penentu? Makasih. Al-Qudri itu siapa? Kedudukannya apa? Dan pernah ketemu Nabi atau tidak? Dan ini apa, kalau riwayat dari ini apa udah pasti benar? Qot'i, mutlak benar. Terus sampai ke ulama. Nah, ulama ini pengumpul hadis atau penilai hadis, kan ini ulama juga.
Kenapa? Yang membedakan ini ulama tafsir ini, oh ini udah bercerai-berai. Kalau ulama hadis, oh tidak bercerai-berai. Ini yang menentukan siapa ini, Pak Jerry? Terima kasih. Di ulama itu ya, ada ulama mazhab, ada ulama mujadid, ada ulama muhadis, ada ulama mufassir. Ya. Nah, yang sudah bercerai-berai itu adalah ulama mufassir. Tetapi ulama mujadid, ulama muhadis, ulama mazhab itu masih bisa dipertimbangkan, ya. Karena apa? Ulama mufassir itu udah lama lah ya, udah nggak up to date tafsirnya. Nah, kemudian yang saya gunakan adalah ulama muhadis, dan ulama muhadis pun yang saya pakai hadisnya atau sabda Rasulullah SAW saja yang saya katakan belum tentu benar, tetapi itu akan bisa dikatakan benar jika oleh seorang rasul yang diridhoi atau seorang khalifah sudah ditentukan bahwa oh ini ayat ini didukung ayat Al-Qur'an, kan gitu. Nah, kalau sudah ditentukan oleh ayat Quran yang ini, nah baru kita percaya ya. Jadi la yamassuhu ilal mutahharun itu seorang rasul yang diridhoi dan khalifahnya ya. Abu Sa'id Al-Khudri itu sahabat yang meriwayatkan hadis. Kenapa nggak di surah Al-Fat? Ini juga disebut ayat berapa? Saya belum baca. Ayat berapa di Al-Fat itu? Al-Fat ayat 10. Yang saya tanyakan Pak Jerry, ini yang oh ini yang harus diikuti, oh ini yang tidak. Mufassir itu ulamanya sudah bercerai-berai. Ulama hadis, ulama mazhab, oh masih bisa diusikin. Ini yang menentukan ini siapa? Itu kan sama-sama ulama sudah bercerai-berai. Ulama mazhab apakah bukan udah cerai-berai? Ada mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, itu sudah bercerai-berai. Jadi tolak ukur cerai-berai itu apa sebenarnya Pak Jerry? Yang saya tanyakan Pak Jerry, ini yang oh ini yang harus diikuti, oh ini yang tidak. Mufassir itu ulamanya sudah bercerai-berai. Ulama hadis, ulama mazhab, oh masih bisa diusikin. Ini yang menentukan ini siapa? Itu kan sama-sama ulama sudah bercerai-berai. Ulama mazhab apakah bukan udah cerai-berai? Ada mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, itu sudah bercerai-berai. Jadi tolak ukur cerai-berai itu apa sebenarnya Pak Jerry? Ya, yang bercerai-berai kan sudah ditentukan oleh Al-Qur'an. Ya. Jadi selain yang bercerai-berai masih boleh, ya. Iya, sahabat yang meriwayatkan hadis apakah berjumpa dengan Rasulullah? Itu pertanyaan. Sahabat Nabi bukan seorang ulama. Ya. Apakah sudah dijamin benar dia meriwayatkan hadis itu? Al-Khudri ini sudah jumpa Nabi belum? Seandainya pun sudah jumpa, apakah ini sudah pasti benar menyampaikan hadis? Makasih. Sahabat jelas berjumpa dengan Rasulullah dong. Mana di Al-Quran menentukannya tolak ukurnya cerai-berai itu seperti apa? Itu mazhab cerai-berai, 4 mazhab. Jadi tolak ukurnya seperti apa? Ya di Quran itu udah memang tafaroku bercerai-berai. Nah bercerai-berai ini tolak ukurnya apa loh? Soalnya bingung. Ulama tafsir dibilang sudah cerai-berai. Kalau ulama hadis enggak. Ulama mazhab enggak. Jadi yang sesuai sama antum ini pemahamannya enggak gitu. Jadi tolak ukur cerai-berai itu apa?
enggak Al-Qudri ini berjumpa dengan Rasulullah? Itu permasalahannya. Terus apakah sudah dijamin benar Al-Qudri itu meriwayatkan hadis? Al-Quran surah Asy-Syura ayat 13. An aqimudin wala tatafarraqu fih. Surah Ali Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Itu artinya janganlah bercerai-berai. Kemudian di surah Ar-Rum 31-32. Aqimi sholata wala takunu minal musyrikin. Tegakkanlah sholat, janganlah menjadi orang-orang musyrik, yaitu waladin minaladina faroku dinahum wa kanu syia'an, yaitu diantaranya orang-orang yang memecah agama mereka dan mereka menjadi golongan-golongan. Nah itu sudah, lalu bercerai-berai itu kan musyrikin. Iya, itu saya tahu. Bercerai-berai itu tolak ukurnya apa? Tadi antum mengambil contoh dua. Kalau ulama tafsir sudah bercerai-berai, kalau ulama hadis masih boleh, itu ulama juga. Terus ulama mazhab itu ulama juga. Yang ini cerai-berai, yang ini enggak. Ini tolak ukurnya apa? Bercerai-berai itu tahu nggak boleh bercerai-berai itu, tapi tolak ukurnya apa? Yang jadi landasan Pak Haji Eri ini ulama hadis bukan cerai-berai, ulama mazhab bukan cerai-berai, hanya ulama tafsir yang cerai-berai. Ini yang menentukan cerai-berai ini siapa yang menentukannya? Al-Quran. Janganlah bercerai-berai, betul. Jangan dimuter-muter di situ aja bolak-balik Pak Jerry. Memang nggak boleh bercerai-berai. Tolak ukurnya apa loh? Yang cerai-berai itu seperti apa? Ini sudah kebingungan dua contoh ini. Ulama tafsir dibilang sudah bercerai, kalau ulama hadis tidak, ulama mazhab tidak. Kan lucu, itu sama-sama ulama loh, yang memisahkan loh. Ini ulama tafsir ini baru bercerai-berai, kalau ulama ini tidak. Itu siapa yang menentukannya? Cerai-berai artinya tidak berjamaah. Kalau berjamaah itu kan ada imamnya, ada makmumnya, dan ada ketaatan dari makmumnya. Dan yang lebih spesial, imamnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Itu tolak ukurnya ya. Haji Erik, itu tolak ukur yang antum pahami. Ini loh yang kedua ulama ini loh. Ulama tafsir itu sudah cerai-berai, ya tidak berjamaah. Itu maknanya seperti itu. Apakah ulama tafsir ini tidak berjamaah? Terus ulama hadis ini ulama juga, ulama mazhab ini ulama juga. Kalau ulama mazhab tidak bercerai-berai, ulama hadis tidak bercerai-berai. Nah, untuk membedakan ulama tafsir ini bercerai-berai, ini siapa yang menentukannya? Gitu loh. Dua ulama ini yang menentukan, oh yang ini bercerai-berai sudah, oh yang ini tidak. Ini siapa yang menentukannya? Siapa yang menentukannya? Mereka sendiri. Mereka sendiri telah membentuk firqah-firqah. Misalnya ulama Syiah membentuk Syiah sendiri. Kemudian pecah lagi Syiahnya itu. Ada Syiah Ali, ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Gulat, ada Ismailiyah. Cerai-berai juga kan, itu ulamanya. Juga diantaranya ada yang mengatakan bahwa Ali Robil Alamin. Nah itu juga kan Syiah juga. Nah, terus kemudian bercerai-berai itu menjadi Aswaja. Aswaja juga cerai-berai lagi. Ada Tijaniyah, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada FPI dan macam-macam. Ya, terus ada lagi Wahabi. Ya, banyak itu Pak, cerai-cerai itu firqah namanya. Bukan itu yang saya tanyakan Pak Jerry. Kalau masalah tolak ukur yang membentuk, Ahmadiyah juga membentuk mendirikan Islam Ahmadiyah, membentuk Pak Jerry. Itu membentuk loh. Kalau Islam dari Nabi tidak mendirikan Islam. Nah, membentuk Islam Ahmadiyah mengikuti siapa? Sunnahnya siapa? Gitu. Yang saya tanyakan Pak Jerik, ini ulama tafsir ya. Ulama tafsir ini
Ini ulama mazhab, ya kan? Kan sama-sama ulama tuh. Oh, yang ini bercerai-berai, yang ini tidak bercerai-berai, gitu loh. Saya tidak bicara masalah mazhab. Itu ini masalah ulama yang antum pahami. Ulama tafsir ini cerai-berai, sudah bercerai-berai. Ulama mazhab dan ulama hadis tidak bercerai-berai. Ini siapa yang menentukan loh? Oh, ini bercerai-berai. Oh, ini bercerai-berai. Nggak ada hubungannya yang tadi membentuk, nggak ada pembentukan, kita nggak nanya bentuk. Yang sana tanyakan sama antum, yang ini ulama ulama tafsir bercerai-berai, ulama mazhab dan ulama tafsir tidak bercerai-berai. Ini loh. Ini siapa yang menentukan itu gitu Pak Jerry? Ahmadiyah membentuk Jamaah Muslimin Internasional yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Yang lain bukan berbentuk Jamaah Muslimin, tapi berbentuk firqoh, ya, yang imamnya bukan mengikuti sunnah Nabi Muhammad, tetapi paling juga ulama, kiai, habaib, rahbar, ya. Kalau ulil amri itu udah ada di Mirza Ghulam Ahmad, coba dibacakan dari awal surah Al-Nisa 59 Pak Jerry. Coba bacakan Pak Jerry surah An-Nisa 59. Kalau ulil amri itu ditujukan kepada Mirza Ghulam Ahmad. Yang saya tanyakan itu atas perintah siapa, sunnah siapa? Mirza Ghulam Ahmad membentuk Islam Ahmadiyah, sedangkan Nabi tidak membentuk apa-apa, tidak mendirikan apa-apa. Ini contoh dari mana? Ngikutin siapa? Mirza Ghulam Ahmad itu mendirikan, sedangkan Nabi Muhammad nggak pernah mendirikan apa-apa. Dari mana ini contohnya? Makasih. Surah An-Nisa ayat 59 itu kan bunyi begini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahasa Indonesianya aja ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul-Nya, dan kepada ulil amri dari antara kalian. Jika terjadi perbedaan pendapat, maka janganlah bercerai-berai, tapi kembalikanlah perbedaan pendapat itu kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itulah yang terbaik bagi kalian. Tugas ulil amri yang diantara orang-orang yang beriman, ya, ini masalah agama, itu khalifah, ya. Tugas ulil amri itu adalah menyelesaikan jika terjadi perbedaan pendapat, gitu, ya. Kan bahasa Arabnya fa'in tanazatum fi syai'in farudhu ilallah wa rasuli, gitu, ya. Pak Jerry, langsung aja, langsung dong ditujukan kepada Mirza Ghulam Ahmad. Nggak usah kalau berbeda pendapat, itu kan sudah tidak berbeda pendapat. Langsung saja, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan taatlah kepada Mirza Ghulam Ahmad. Bukan begitu? Saya belum menanyakan tugas ulil amri, belum tanya tugas. Yang saya tanyakan, apa itu ulil amri? Siapa yang bentuk itu ulil amri? Kan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu Imam Al-Mahdi wal Masih Maud, yaitu seorang Rasul umatnya Nabi Muhammad. Dikaitkan dengan An-Nisa 59, maka beliau itu termasuk Rasulnya, bukan ulil amri. Ulil amri bagi orang-orang yang beriman itu urutannya pertama Allah, Rasulnya, baru khalifah. Nah, khalifah itulah ulil amri. Khalifah di sini adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Pernyataannya jangan pelin-pelan dong, Pak Jerry. Makanya di situ itu wa ulil amri, kan antum bilang tadi wa ulil amri minkum adalah
Jamaah Ahmadiyah itu sudah ada, yaitu Mirza Ghulam Ahmad, bukan begitu? Jangan jangan pelin-pelan dong. Itu betul nggak pernyataan yang saya seperti itu? Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan taatlah kepada Mirza Ghulam Ahmad. Betul nggak seperti itu? Yaitu siapa? Khilafah Haji Amin Nubuwah itu siapa? Saya tidak pinpan, Pak, tidak pelin-pelan. Al-Quran surah An-Nisa 59 menyatakan, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, wahai orang-orang yang beriman, dan kepada ulil amri. Nah, ulil amri di situ adalah khalifah Rasulullah atau khilafah kenabian Rasulullah SAW atau Imam Mahdi ya. Al-Amin Haji Nubuwah itu adalah khilafah setelah Rasulullah SAW dan khilafah setelah Imam Mahdi wal Masih Maud alaihissalam. Iya, siapa itu yang di situ khalifah dan ke Rasulullah itu siapa? Pak Jerik. Iya, itu siapa? Iya, Maus al-Maud itu siapa? Yang sekarang masih hidup adalah Hazrat Mirza Masrur Ahmad Khalifatul Masih yang kelima. Beliau adalah Amirul Mukminin pada zaman ini. Coba Pak Jerik ulangin. Jadi apa saya bacakan ya? Saya bacakan dan dipertegas oleh antum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah. Atas perintah siapa nih taat kepada Allah? Allah juga kan? Oke. Taatlah kepada Rasulullah. Dan atas perintah siapa? Taatlah Rasul. Dan taatlah kepada Mirza Masrur Ahmad. Kan begitu? Ini perintah Tuhan kan? Taatlah kepada Mirza Masrur Ahmad. Betul seperti ini. Ayatnya kan begitu. Jadi ayatnya itu, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan kepada ulil amri dari antara orang-orang beriman, gitu kan. Nah, siapa ini ulil amri sekarang? Allah telah memilih Hazrat Mirza Masrur Ahmad sebagai Khalifatul Masih yang kelima, Amirul Mukminin. Ya, jadi ulil amri dalam bidang agama Islam sekarang adalah Hazrat Mirza Masrur Ahmad, Khalifatul Masih yang kelima, Amirul Mukminin, Imam Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional. Saya hanya mempertegas antum Pak Jerik. Iya kan? Tadi bilang kan wa ulil amri itu ada di Jamaah Ahmadiyah. Saya cuma sekali lagi saya bacakan. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah. Ini kan perintah Allah. Kedua, taatlah kepada Rasulullah. Ini kan perintah Allah. Dan taatlah kepada Mirza Masrur Ahmad. Itu juga perintah Allah. Betul nggak? Iya atau tidak gitu? Nggak usah muter-muter Pak Jerik. Jangan dibilang khilafah nubuwah, al-mawasi, al-maud. Kan udah jelas orangnya udah ada. Betul nggak bahwa Allah memerintahkan taatlah kepada Mirza Masrur Ahmad? Iya atau tidak? Bu, tolong ayat Al-Qur'annya bahwa suruh taat kepada pemimpin di antara kamu. Tolong bacakan Bu surahnya. Ya saya kasih tahu lah. Surah An-Nisa ayat 59. Tolong baca Bu dari awal. Jadi biar ibu itu paham. Jadi nggak ngawur loh bicaranya. Ulil amri beginilah, begitulah, begitulah. Coba baca dulu Bu ya. Dari awal Bu. Jangan langsung ke ulil amri. Dari awal ayat An-Nisa 59. Tolong baca Bu ayat Qur'annya. Nah begitu, itu baru tegas, gak muter-muter. Tinggal dipertegas lagi. Nah kalau begitu, ayat Al-Quran ini milik siapa dan dari siapa Pak Jerik, dan untuk siapa? Terima kasih.